Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa imamil muttaqin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina tahirin wal mujahidin ila yaumiddin, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baq. Wa lanajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Kita memasuki ayat yang ke-96 dan 97 surah An-Nahl yang kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma 'indakum yanfad. Apa yang ada pada kamu itu akan binasa. Wa ma 'indallahi baq, sementara yang ada pada Allah kekal abadi. Yang ada pada kita itu hanya bersifat material duniawi. Kita punya harta, sepertinya kita yang memiliki, tapi kita bukan pemilik sesungguhnya. Karena dia akan habis, hilang, sirna, diambil oleh yang punya. Kita sehat walafiat, alhamdulillah. Tapi kesehatan tidak selamanya menyertai kita. Kita kadang sakit, kita kuat, kadang kita lemah. Kita punya kekuasaan, tidak selamanya menyertai, akan berakhir pada saatnya. Ma 'indakum yanfad, yang ada pada kita itu akan habis, punah, binasa. Wa ma 'indallahi baq, sementara yang ada pada Allah itu kekal abadi. Apa yang ada pada Allah? Pahala berupa surga, kenikmatan surgawi, tidak akan pernah habis, punah sebagaimana kenikmatan dunia. Ayat ini sekaligus menunjukkan bahwa kenikmatan pada kehidupan akhirat kekal. Dalam telaah ahli kalam teologi, Allah itu kekal. Wajib kita mengimani bahwa Allah itu kekal. Tapi di ayat ini bukankah Allah juga menyatakan kenikmatan surgawi juga kekal? Ma 'indallahi baq. Apa yang ada pada Allah, kenikmatan surgawi pada kehidupan akhirat juga kekal. Apakah ada dua yang kekal? Maka ahli usul dalam aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa kalaupun kenikmatan surgawi itu dianggap kekal, itu karena Allah yang mengekalkan, bukan karena kekal dengan sendirinya. Beda dengan Allah, di mana Allah kekal dengan sendirinya. Maka tidak ada dua yang kekal yang sifatnya sama. Allah kekal dengan sendirinya, sementara akhirat dengan kenikmatan surgawi, bahkan azab neraka pun juga kekal karena Allah yang mengekalkan. Walanajziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah akan memberikan balasan kepada orang yang sabar. Ayat ini kemudian memberikan penjelasan bahwa kalau orang itu beriman kepada Allah, maka dia harus iltizam. Dia harus istiqomah, konsisten untuk melakukan keimanan dan amal atas iman yang dia miliki.
Oleh karena itu bentuk iltizam, kata Imam Fakhrul Razi, ada dua. Yang pertama, kita harus sabar dengan iman kita dan amal yang menyertai iman. Dan yang kedua, kita harus senantiasa istiqomah terus menerus melakukan amal-amal kebajikan. Di ayat yang ke-97, man amila salihan min dzakarin aw unsa. Jadi kalau orang beriman kepada Allah, maka bukti imannya itu adalah dia harus sabar seraya melakukan amal kebajikan. Dalam arti yang sebaliknya, apabila orang itu beriman tapi tidak sabar, imannya belum sempurna. Bila orang mengaku beriman kepada Allah tidak sambil beramal soleh, berarti imannya belum sempurna. Kesempurnaan iman itu sabar dan amal. Sabar saja tidak cukup. Iman perlu kesabaran, iya, tidak cukup. Tapi lakukan juga amal-amal kebaikan. Amal kebaikan saja tidak cukup tanpa ada kesabaran yang menyertainya. Jamaah rahimakumullah, man amila salihan, barang siapa yang melakukan amal saleh, min zakarin au unsa, baik laki maupun wanita. Kata-kata man itu siapa saja, barang siapa, berlaku ke semua, umum sifatnya. Man amila salihan, siapa saja yang beramal saleh, min zakarin au unsa, baik laki atau perempuan. Menurut ahli bahasa, mengapa disebut lagi min zakarin au unsa, laki atau perempuan, padahal di depan sudah ada man, siapa saja. Siapa saja itu sudah termasuk laki perempuan, tapi Allah menyebutkan kembali min zakarin au unsa, laki atau perempuan. Ini yang dalam gaya bahasa Quran untuk menyebutkan takrirul wa'ad, litakid, liizalil waham. Ini yang disebut untuk menyatakan bahwa janji Allah itu pasti. Janji Allah itu kuat. Meneguhkan jangan sampai ada keraguan. Di mana janji Allah yang teguh dan kuat? Siapa saja yang beramal saleh dan dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Itu janjinya. Maka huruf maka itu adalah merupakan jawaban sebagai janji. Maka kata Allah, akan kami berikan dia kehidupan yang lebih baik. Maka penyebutan kata-kata man dan kemudian diiring dengan min zakar au unsa itu untuk meneguhkan, menyatakan tidak ada keraguan sedikit pun. Kalau kita beramal saleh tapi kita beriman kepada Allah, Allah menjanjikan dan memastikan kita bakal diberi kehidupan yang lebih baik. Jadi mun kita hendak hidup baik, beramal. Tapi dengan catatan amal itu harus ada dasar iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka iman itu penentu amal. Innamal iman mughayyirul amal. Iman itu penentu amal. Setiap orang bisa beramal. Tapi apakah amal itu bernilai, akan mendapat pahala atau tidak, iman yang menentukan. Suatu amal perbuatan diberikan pahala karena iman yang mendasari. Apabila suatu amal perbuatan tidak ada iman yang mendasari, maka tidak ada pahala di situ. Makanya ada pertanyaan,
bagaimana status amal perbuatan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Status amal perbuatan baik dari orang-orang yang kafir. Banyak kenyataan orang itu orang yang kafir, dalam arti tidak beriman kepada Allah, tapi nya baik. Beramal dalam arti bersedekah, banyak sedekahnya. Memberikan bantuan kemanusiaan, banyak bantuannya. Kehidupannya bagi orang lain memberikan manfaat banyak kepada masyarakat. Tapi apakah amaliyahnya yang banyak itu mendapatkan nilai pahala di sisi Allah? Allah mengatakan tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Adilkah Allah padahal dia sudah berlaku banyak, beramaliyah yang banyak kepada orang lain? Allah Maha Adil. Karena Allah sudah menyatakan kalau kita hendak melakukan amal perbuatan yang kemudian amal itu ingin mendapatkan ganjaran berupa pahala, beriman dulu kepadaku. Tapi kita tidak beriman kepada Allah, maka tidak bakal mendapatkan pahala sedikit pun atas amal kebaikan yang dilakukan sebanyak apapun. Di beberapa ayat yang lain pernah kita bahas orang-orang yang tidak beriman ketika melakukan amal-amal kebajikan itu bagaikan buih di tengah lautan yang luas. Busa, buih. Sebanyak apapun buih di tengah lautan yang luas, tidak ada apa-apanya. Tidak ada kekuatan sedikit pun yang bisa membantu. Orang lemas di tengah lautan, banyak buih. Buih tidak bisa untuk dijadikan patokan untuk kita bisa menyelamatkan diri. Jadi semacam fata morgana saja. Terlihat banyak, terlihat penuh, tapi tidak ada apa-apanya. Maka amaliyah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dinyatakan tidak bisa diberikan hadiah berupa pahala dan surga, karena syaratnya adalah iman yang mendasari. Al-iman mughayyirul amal. Jamaah rahimakumullah. Orang yang mendapatkan ganjaran berupa pahala adalah dasarnya iman kepada Allah. Bala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ada 3 kaul ulama. Ketika orang melakukan amal saleh dengan dasar iman, dia mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang dimaksud boleh jadi kehidupan dunia. Dapat kebaikan hidup di dunia. Yang kedua, kebaikan hidup ketika di alam kubur. Mendapatkan kebaikan di alam kubur. Yang ketiga, yang pasti dia mendapatkan kebaikan pada kehidupan di akhirat kelak. Apa yang menjadi kebaikan pada kehidupan dunia? Ar-Razi mengatakan ar-rizqul halal. Rezeki yang halal. Rezeki yang halal yang kita dapatkan, yang kita makan, itu adalah salah satu bentuk kebaikan kehidupan dunia. Alhamdulillah yang kita makan, yang kita konsumsi, yang kita nikmati rezeki dari Allah dengan cara yang halal kita dapatkan. Itu kebaikan dunia. Sebaliknya berarti kita dapatkan rezeki dengan cara yang tidak halal, bukan lagi menjadi sebuah kebaikan, tapi justru menjadi malapetaka. Dengan cara yang tidak halal, tidak ada kebaikan, minimal dia merasa tidak tenang. Dan kalaupun kemudian ada hukum, dia mendapatkan hukuman akibat apa yang dia dapatkan dengan cara yang tidak halal. Orang mencuri dihukum, orang korupsi kena hukum, orang yang bersalah tidak tenang hatinya,
Di penjara semakin sempit hidupnya, tidak ada kebaikan. Maka Ar-Razi mengatakan salah satu bentuk daripada kehidupan dunia yang baik adalah ar-rizqu halalun minallah, rezeki yang halal dari Allah. Nabi sangat menekankan, mun kita makan, kita minum dari sesuatu yang tidak halal, yang haram, tumbuh daging, darah dari yang haram, maka wajar ujar Nabi yang keluar pun adalah haram. Dalam ilmu psikologi, orang itu bila melakukan perbuatan yang haram, sifat wataknya kemungkaran, setidaknya apa yang dia makan, yang dia minum, ada unsur yang haram dan mungkar di situ. Maka apa yang dia makan dari yang haram, maka yang tumbuh kemudian adalah haram. Fayakhruju minhul haram. Yang kedua, kata Ar-Razi, kehidupan dunia yang baik yang didapatkan adalah apa yang disebut dengan qanaah. Qanaah. Qanaah itu adalah merasa cukup dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Itu kebaikan hidup. Merasa cukup dengan apa yang kita butuhkan. Kita pernah sampaikan hidup ini bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita butuhkan. Bila apa yang kita butuhkan kemudian tercukupi, qanaah. Bila kita menuntut dari apa yang kita butuhkan, itu sudah toba, tamak, rakus. Lawan daripada qanaah adalah rakus. Kita membutuhkan rumah, dah terpenuhi rumah, ndak lagi, itu namanya rakus. Bukankah kebutuhan kita cuma rumah, sebuah rumah cukup? Sudah. Begitu hendak yang kedua, ketiga, itu bukan qanaah, itu sudah tomak, rakus. Di luar kebutuhan yang ada, itu hanya ingin mencapai apa yang kita inginkan. Ndak mobil, butuh memang mobil, kebutuhan. Dah dapat rezeki Allah beri. Qanaah dengan yang ada. Ndak lagi, karena ada keluaran terbaru, ndak lagi. Itu sudah tidak qanaah lagi. Itu sudah masuk ke tomak, rakus. Karena di luar apa yang kita butuhkan. Satu cukup, kecuali tidak cukup, baru kemudian masuk kategori apa yang kita butuhkan. Dan itu menjadi qanaah buat kita. Bukankah Rasulullah pernah berdoa, ya Allah, jadikanlah keluarga kami sebagai keluarga yang qanaah. Kami bisa merasakan kecukupan dari apa yang kami butuhkan. Jamaah rahimakumullah. Ini kalau terkait dengan kenikmatan dunia. Bagaimana dengan kenikmatan pada kehidupan alam kubur? Bukankah kubur adalah tempat transit ketika orang bakal nanti dikumpulkan di padang mahsyar? Ada alam kubur? Ada. Quran begitu banyak ayat dan hadis yang menyatakan adanya kehidupan di alam kubur. Min ashabil kubur. Adakah kehidupan kenikmatan di alam kubur? Ada. Adakah siksa? Ada. Ada banyak hadis, meskipun hadisnya berkualitas ahad, tidak banyak yang sahih, tapi hadis Nabi. Kenikmatan pada kehidupan alam kubur adalah kelapangan kubur. Lapang kubur itu berapa ukurannya? Paling semeter kali 2 meter panjangnya. Paling panjang lagi 2,5 meter. Paling panjang dah tuh. Mun ada sampai 35 tuh kasus saja. Kurang panjang, kurang tinggi. Tapi rata-rata kuburan itu kan paling semeter kali 2 meter atau 2,5 meter. Ukuran kita sempit. Kita bisa bayangkan, amun kita tidur di kamar yang 1x2, salah-salah bergerak, salah ke kanan, salah ke kiri, salah, ndak balik susah, apalagi nak mutar kepala ke betis, betis ke kepala, begitu sempitnya.
Dalam perhitungan kita di dunia ini kita lihat begitu sempit. Tapi Allah menyatakan orang itu beramal soleh dengan iman yang dia lakukan sebagai dasar, maka Allah berikan kehidupan alam kubur yang lebih baik. Alam kuburnya mendapatkan keluasan, kelapangan. Di mata orang di dunia, kuburan dia sempit 1x2. Tapi bagi Allah, dia mendapatkan ganjaran alam kubur yang luas dan lapang. Tenang. Kita aja rumah luas, nyaman, behina. Sudah sempit, nyesak. Yang kedua adalah dilepaskan daripada azab dan siksa kubur. Paling tidak diringankan azabnya. Kenikmatan kehidupan alam kubur adalah ketika mendapatkan keringanan azab dan kemudian bahkan dibebaskan dari siksa dan azab kubur. Makanya kita biasa berdoa di akhir sholat, min azabil qabri wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, jauhkan kami dari siksa kubur, alam kubur. Itu baru kehidupan transit. Dah disiksa di alam kubur macam apa pada kehidupan di akhirat kelak. Ini baru siksa awal, tes case, tahan di orang yang diazab di alam kubur. Baru di alam kubur, belum lagi pada kehidupan di akhirat. Bagi orang-orang yang beramal soleh dan beriman kepada Allah, mendapatkan keringanan dan bebas dari siksa, dari azab alam kubur. Makanya dianjurkan kita untuk mendoakan kepada yang sudah meninggal. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni orang-orang yang beriman laki-laki, yang beriman wanita, yang muslim laki-laki, yang muslim wanita, baik mereka masih hidup di dunia ini atau mereka yang sudah meninggal dunia. Kita doakan semua mudah-mudahan mendapatkan ampunan Allah. Apalagi orang tua kita, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kesalahan dari mereka-mereka yang telah mendahului. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melewati satu kuburan, beliau menancapkan pelepah kurma yang basah di atas kuburan. Sahabat nanya, ya Rasulullah, untuk apa? Ujar Nabi, sepanjang pelepah kurma ini basah, maka pelepah kurma ini turut mendoakan ahli kubur agar terhindar dari siksa dan azab kubur. Ini baru pelepah kurma. Pelepah kurma saja bisa berdoa memohon ampun kepada Allah, apalagi manusia. Allah kabulkan doa dan permohonan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya disunnahkan di kuburan itu diberi hak tanam-tanaman. Dahulu kan pelepah kurma, ini ya tanam-tanaman yang indah, yang rindang. Ya, ada juga yang menaburi dengan bunga-bunga, tapi jangan juga terlalu banyak, ya kan? Dia kotor lagi kuburan, biar kelihatan bersih. Ya seadanya saja. Dengan apa? Dengan analogi bahwa Rasulullah pelepah kurma ditancapkan itu pohon, dan dia mendoakan demi penyelamatan atas azab siksa kubur. Jamaah rahimakumullah, yang ketiga adalah kehidupan akhirat. Apa itu? Surga yang penuh dengan kenikmatan. Disitulah kemudian bedanya dengan kehidupan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Baik di mata kita, tapi belum tentu baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala.